Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Utsai ini. Namun seperti biasa, izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini para sedulur semuanya mendapatkan kesehatan, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga para sedulur semuanya senantiasa berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten yang berkaitan dengan fenomena di akhir zaman. Kita sebagaimana kita ketahui bersama di Palestina ada 5 pemuda yang bermimpi beberapa tahun yang lalu 5 pemuda yang bermimpi bahwa Palestina itu akan dibebaskan nantinya oleh Indonesia. Seperti itu. Ya, makanya kami akan mencoba untuk mengungkap misteri ini, kebenarannya. Tentunya dengan cara minimalisasi kita lihat dari sudut pandang gaib. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali informasi-informasi dari makhluk gaib jangan dipercaya 100% karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja ini sebagai pelajaran atau gambaran untuk mengambil hikmah-hikmah di dalamnya yang kemudian untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita lakukan minimalisasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu saya untuk membimbingi tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat apabila ada penyusup atau penyerang secara saja atau yang ingin memberikan informasi palsu hancurkan dengan jarak istilah pendekatan Sallallahu seluruh energi negatif dan datang semua Allah apabila ikutkan ini untuk campur dalam minimalisasi secara otomatis hancur pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum atas insan yang cahaya ini, tolong bantu saya untuk menarik makhluk yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang mimpinya 5 pemuda dari Palestina beberapa tahun yang lalu bahwa Palestina dibebaskan oleh Indonesia. Tertarik ke telapak tangan saya minta yang asli, berapapun lapis-lapis yang dapat tertembus Allah dan yang sudah diizinkan oleh beliau. Tertarik ke telapak tangan saya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Punya nama Mbah? Siapa namanya? Nama saya Muhammad Fatah. Muhammad Fatah. Oh iya, kalau boleh tahu Mbah siapa yang memuslimkan? Saya dimuslimkan oleh beliau beberapa tahun lalu. Begitu. Ya, mohon maaf Mbah. Mbah tadi sedang tugas apa ya? Saya sedang bertugas di Palestina. Palestina. Tugasnya ngapain Mbah? Saya menjaga Al-Quds. Al-Quds. Oh iya Mbah, mohon maaf Mbah. Tadi sedang tugas ditarik ke sini. Kami ingin tahu Mbah, dari ceramahnya Ustadz itu ada yang menjelaskan bahwa ada 5 pemuda dari Palestina yang mimpi bersamaan dan mimpinya itu sama Mbah. Apa Mbah tahu itu? Apakah benar itu Mbah? Coba jelaskan Mbah. Memang benar. Hal itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Dikala saat itu Palestina dalam keadaan yang genting. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada 5 pemuda pejuang dari Palestina itu untuk memberikan harapan yang pasti bahwa sesungguhnya nantinya Palestina akan mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan. Dan yang akan membebaskan itu adalah kaum muslimin Indonesia Mbah. Apa benar itu? Ya, itu betul sekali. Selain dari 5 pemuda tersebut, sebetulnya ulama-ulama sebelumnya dari tanah Palestina itu sudah mengabarkan bahwa sesungguhnya nantinya Palestina ini akan mendapatkan kemerdekaan, akan mendapatkan kebebasan yang diberikan oleh sesosok yang ada di Indonesia ini. Kalau boleh tahu sesosok itu siapa Mbah? Beliau adalah sang pemimpin akhir zaman, Oh iya. Imam. Hal Berarti itu sudah diberitakan turun temurun sehingga mereka pun meyakini bahwa kebebasan mereka
akan dibantu oleh Indonesia ini melalui sang pemimpin akhir zaman. Mereka meyakini betul hal itu karena sang penyampai adalah tokoh ulama di negeri tersebut. Lalu apakah waktunya itu masih lama, Mbah? Apakah bentar lagi? Waktu kebebasan yang dijadikan ini tidak akan lama. Kalau dalam hitungan manusia, apakah setahun? Nggak ada? Saya tidak bisa menyebutkan secara pasti karena itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas, waktu itu akan datang segera, tidak akan lama lagi. Lalu apakah dengan 5 pemuda tadi sampai sekarang masih hidup, Mbah? Ya, mereka adalah pejuang Muslim Palestina. Bukan pejuang Hamas? Ya, apa ya? Ya, Pejuang Hamas. saat ini mereka sedang perjuangkan. Ya. Mimpi itu adalah satu harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada warga Palestina agar tidak berputus asa. Maka setelah mimpi tersebut, mimpi itu tersebar luas. Ya, prosesnya melalui media-media massa itu memberitakan. Itu adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabarkan kepada umat manusia, khususnya yang ada di Palestina, agar tetap bersemangat dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud dari mimpi tersebut. Iya, itu Mbak, saya mau nanya, Mbak, kenapa kalau ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu Palestina itu justru merayakannya bendera Indonesia itu ada di atas bendera mereka, Mbak? Karena mereka sudah benar-benar meyakini bahwa yang akan membebaskan negeri Palestina kelak adalah Indonesia. Maka dengan penuh rasa simpati yang tinggi kepada bangsa Indonesia dan harapan-harapan yang tinggi itu, maka mereka pun mengibarkan atau merayakan hari kemerdekaan Indonesia di sana. Dan mereka mengutamakan kemerdekaan peringatan di Indonesia ini. Karena itu simbol bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka pun akan merdeka nantinya oleh Indonesia. Tadi Mbak menyebutkan kalau
kemerdekaan Palestina itu akan dibebaskan oleh Indonesia dan merdeka. Nah, salah satunya adalah beliau yang memimpinnya. Lalu perjuangannya itu berjuang dengan Israel itu dengan apa, Mbak? Pada dengan senjata-senjata yang modern atau bagaimana itu? Perjuangan beliau dalam menundukkan Palestina nantinya dengan cara yang belum pernah dipergunakan sebelumnya. Berarti tidak memakai senjata-senjata seperti yang canggih sekarang ini ya, Mbak? Tidak. Beliau punya cara sendiri. Beliau memiliki pasukan-pasukan, bala tentara yang Allah kirim. Yang dimaksud bala tentara itu manusia bukan itu, Mbak? Ataukah malaikat atau siapa itu? Bala tentara beliau ada dari golongan manusia dan ada dari golongan bukan manusia, baik dari golongan jin ataupun malaikat. Gaib berarti ya. Beliau adalah penguasa, pemimpin di akhir zaman. Kepemimpinan beliau mirip sekali seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian warga Palestina yakin betul bahwa Indonesia lah yang akan membebaskan mereka. Kalau boleh tahu, Mbak, bagaimana keadaan warga Palestina saat ini, Mbak? Saat ini warga Palestina masih dalam keadaan tertindas. Walaupun dukungan pun terus berdatangan kepada mereka, tapi mereka masih dalam keadaan yang tertindas. Tapi mereka menganggap semua ini bukan satu musibah, tapi itu adalah ujian bagi mereka. Yang penting mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan dan berpegang teguh penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau apapun yang terjadi, karena mereka meyakini bahwa mereka akan mendapatkan tempat yang layak. Mereka akan mendapatkan syahid. Itu sudah mendarah daging. Mereka selalu memotivasi terus kepada keturunan-keturunannya. Setiap keturunan mereka tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan keyakinan kepada keturunan-keturunan, sehingga menumbuhkan keyakinan yang kuat. Ya, emang kalau orang Palestina itu kuat-kuat mentalnya ya, Mbak ya. Lalu ada lagi yang mau disampaikan, Mbak? Baiklah, saya akan
sampaikan beberapa pesan saja Iya. kepada kalian yang ada di Indonesia. Yakinlah bahwa suatu saat nanti akan hadir seorang pemimpin di kalangan kalian. Pemimpin itu adalah pemimpin Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin seluruh umat manusia yang akan membawa umat manusia pada jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di kalangan kalian. Maka persiapkanlah diri kalian untuk menyongsong hari esok yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan untuk menjambut pemimpin akhir zaman ini. Mereka ada di kalangan kalian. Tapi kan sebelum Imam Mahdi itu muncul kan banyak masalah, Mbak. Ya Karena kan? memang beliau dimunculkan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah muka bumi ini yang sudah kacau. Ya, beliau nantinya yang akan menata semua kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah tugas beliau sebagai pemimpin akhir zaman di atas muka bumi dan sebagai khalifah terakhir di atas muka bumi. Permasalahan-permasalahan pasti akan terjadi. Dan hakikatnya permasalahan itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman untuk berpegang teguh selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi enggak, Mbak, yang mau disampaikan? Saya rasa apa yang saya sampaikan dulu. Ya, terima kasih atas informasinya yang telah Mbak berikan. Mudah-mudahan dengan pesan-pesannya bermanfaat buat semuanya, bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, Mbak, kami telah mengganggu Mbak yang sedang tugas. Baiklah kalau begitu, saya permisi. Ya. Saya akan melanjutkan tugas saya di sana. Selamat bertugas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sedulur, ya, barusan kita telah melakukan mediumisasi, ya, tentang 5 pemuda di Palestina yang bermimpi bahwa Palestina itu nantinya akan dibebaskan oleh Indonesia. Jadi jelas sudah, ya,
kebenarannya tentang mimpi itu. Baiklah, ya apa yang kami persembahkan ya cukupkan sekian saja ya. Semoga ya konten ini memberikan kita banyak manfaatnya ya, yang kita ambil, yang kita peroleh, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.